Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk kali ini adalah perkembangan hasil perkawinan antara ayam Isabron dan ayam kampung ya. Jadi ayam Isabron yang saya maksud itu adalah ayam petelur jantan ya, yang biasanya dipakai atau dijadikan ayam warna-warni karena nilai jualnya kurang ya. Nah, tujuan dijadikan ayam warna-warni itu agar bocil-bocil atau orang anak-anak kecil itu meminatinya, kemudian harganya jadi naik ya. Nah, ini contohnya ayam Isabronnya tuh. Isabron final stock ya. Jadi ini biasanya dijadikan ayam warna-warni dan biasanya orang ketipu dikiranya ini ayam broiler atau ayam potong, padahal kalau dipotong itu kebanyakan bulunya bukan dagingnya. Nah, dan dia ini sangat birahi ya. Nah, kemudian ini anakannya, jadi saya kawinkan dengan ayam kampung. Setelah 19 hari itu menetas satu ya. Nah, kemudian 20 hari menetas tiga, tinggal satu lagi. Apakah menetas, apakah tidak? Nah, kebanyakan warnanya putih ya, kuning. Jadi mengikuti warna dasar bapaknya. Bapaknya kan warnanya kuning. Nah, ini kalau dicupang itu ibaratnya kayak Bestar Basgel itu ya. Jadi dasarannya hitam atau dasarannya putih, tapi nggak tahu nanti besarnya warna apa. Karena ada juga yang warnanya putih, waktu kecil taunya besarnya berubah menjadi warna lain. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kalau kita lihat sekilas dia malah mirip ayam warna-warni ya. Dari segi muka. Nah, ini dari segi muka mirip sekali dengan ayam warna-warni atau ayam petelur jantan atau bapaknya itu maksudnya ayam petelur betina. Nah, ini kondisinya masih sangat lemah ya. Nah, lebih gemoy ya daripada anakan ayam kampung. Jadi dari segi bentuk dia sangat gemoy sekali. Nah, ini contohnya. Nah, bisa dilihat. Ntar saya kembalikan dulu, soalnya dicari-cari sama induknya. Ini masih ada satu yang belum menetas, jadi biar aja di sini. Nah, tujuan mengawinkan ini adalah untuk mencari gen petelur ya. Jadi ini hanya untuk sampingan rumahan. Jadi tujuannya untuk menghasilkan ayam yang telurnya lebih produktif dari ayam kampung. Jadi si ayam kampung ini sendiri sudah sangat produktif. Jadi dia ini bertelur sebanyak 20 butir. Jadi kalau untuk ukuran ayam kampung termasuk gacor ya, termasuk apa itu bagus. Nah, makanya itu saya coba kawinkan dengan gen petelur. Namun karena ini kan statusnya final stock ya. Final stock itu artinya tidak sebagus parent stock yang genetiknya stabil. Mungkin nanti ada anakannya yang mungkin hasilnya mungkin kurang bagus ya. Makanya itu kalau misalnya ingin industri ya, atau ingin bisnis itu sebaiknya jangan memakai atau asal-asalan mengawinkan ayam ya. Sebaiknya kawinkan ayam yang sudah jelas murni genetiknya ya. Macam-macam ya, misalnya ada ayam Elba, ayam KUB, ayam apa lagi ya? Ayam Leghorn, ayam White Leghorn, kemudian ayam Isabron yang satu yang parent stock. Nah, itu malah lebih bagus kalau ingin bisnis. Tetapi kalau cuma untuk iseng, cuma untuk rumahan saja, misalnya untuk produksi telur skala rumahan untuk dikonsumsi sendiri, nah itu bisa asal-asalan, bisa memakai ayam yang seadanya aja. Nah, dan ini memang tujuannya bukan untuk bisnis, tujuannya memang untuk menghasilkan telur ya, skala rumahan aja. Karena memang sekarang ini kan harga-harga mulai naik ya. Oleh karena itu harus inisiatif bagaimana cara menghasilkan protein tambahan atau protein alami. Makanya itu saya mencoba untuk membudidayakan
ayam yang statusnya itu telurnya itu kan salah satu protein yang mudah didapat ya. Nah, oleh karena itu saya coba mengawinkan ayam kampung sama ayam jantan petelur. Nah, semoga hasilnya nanti tengah-tengah, mungkin tidak sebagus ayam petelur tetapi juga tidak sejelek ayam kampung ya. Jadi biasanya hasilnya tengah-tengah, dan juga ini hanya untuk hobi aja atau untuk keselingan ya. Karena kalau untuk bisnis otomatis kita harus sediakan indukan yang bagus, kemudian juga pakannya. Nah, untuk pakan juga tidak bisa sembarangan, harus pakan pabrikan kalau ingin menghasilkan eh, telur setiap hari ya. Nah, kebetulan ini saya hanya pakai limbah sayur aja, limbah sayur, limbah makanan yang saya makan, kemudian sedikit makanan dari pabrik, misalnya pur, dedak dan sebagainya. Dedak pun biasanya dari hasil panen ya. Panen padi itu kan biasanya nanti ada dedaknya juga. Nah, ini baru anaknya baru keluar menetas 4 ya, masih sisa satu lagi. Dan ini sudah saya coba kasih makan di dalam kandang karena indukannya ini masih mengeram telur ya. Jadi eh, anakannya ini masih sudah saya kasih pur halus di dalam kandang sini, di dalam petarangnya ini untuk makanan. Karena ini sudah sekitar 1 hari 2 hari belum keluar kandang, jadi takutnya dia nanti lapar, walaupun mungkin masih ada cadangan makanan ya. Jadi seperti bayi kan, bayi manusia itu kan bisa tidak makan selama 3 hari karena masih ada kandungan sisa-sisa cadangan makanan. Nah, sama juga binatang juga biasanya punya cadangan makanan, misalnya kayak ikan gupi itu anakannya bisa sampai 3 harian. Nah, kalau untuk anak ayam ini katanya bisa sampai 2 harian tidak makan, tidak minum, karena masih ada cadangan makanannya. Nah, biasanya juga kalau ayam ini telurnya belum menetas, itu biasanya dia akan menunggu sampai 2 harian ya. Misalnya 21 menetas, berarti perlu waktu kira-kira 2-3 hari. Dia dia akan menunggu telurnya sampai menetas selama 23 hari. Kalau misalnya tidak menetas ya sudah dilewatkan gitu aja. Nah, ini ada satu telur yang belum menetas ya. Nah, saya cek dulu. Ini apakah berhasil apakah tidak ini. Wih, nanti dipatuk. Nah, jadi anakannya tuh rata-rata warnanya kayak warna bapaknya. Jadi kuning seperti ini. Padahal kalau isabron yang asli itu biasanya yang betina warnanya merah ya. Yang betina, kemudian yang jantan warnanya seperti ini. Jadi para pebisnis atau para orang yang mengelola hal ayam tersebut itu gampang sekali membedakan ayam jantan dan ayam betina. Jadi biasanya yang warnanya sudah kuning-kuning atau putih-putih seperti ini biasanya sudah diseleksi atau dibuang. Biasanya nanti yang disimpan yang warna merah-merah atau kecoklat-coklatan, karena itu sudah kemungkinan betina kalau yang isabron yang asli ya. Nah, tapi ini karena sudah hybrid, sudah kawin campur, jadi sudah tidak bisa menyeleksi berdasarkan warna. Jadi ini kurang tahu ini apakah jantan, apakah betina, itu kurang tahu ya. Apakah ini jantan, apakah ini betina, karena memang sudah genetiknya sudah tercampur-campur dengan ayam kampung. Jadi ini tidak tahu. Tapi kalau dari segi muka dia kelihatan sekali seperti ayam ras ya, ayam ras. Nah, bagaimana kalau cara menjual ayam ini? Nah, kalau cara menjual ayam ini sebaiknya kita jujur aja. Jadi nanti di label itu dikasih nama aja ayam kampung ras ya, jangan kampung murni, karena nanti pembelinya akan kecewa karena ternyata bukan kampung murni. Jadi kalau misalnya kita jual itu labelnya adalah ayam kampung ras, tapi mungkin dari segi harga lebih
murah daripada ayam kampung yang asli ya, karena biasanya untuk daging itu tetap lebih enak ayam kampung yang asli. Jadi itu pengalaman saya hari ini, bagaimana cara mencoba mengkawin silangkan antara ayam kampung dan ayam petelur. Nah, tujuannya adalah untuk konsumsi telur pribadi aja. Oke, sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.